21 waktu itu. Dan pertama kali saya kerja, saya itu kerja di Amerika, teman-teman. Ya, loh, nggak kuliah ta? Iya, nggak mari teman-teman kuliahnya. Ya, kuliahnya saya nggak selesai karena saya ingin punya uang, gitu ya. Jadi saya berpikir untuk bekerja. Pada waktu itu tahun 998 waktu itu. Waktu kerusuhan kerusuhan Mei, nah saya berangkat bulan Juni ke Amerika. Nah, pada waktu saya berangkat pertama kali bahasa Inggris ya enggak bisa teman-teman, ya. Yes sama no gitu aja. Tanya di imigrasi apa? Yes, masuk. Ya. Nah, intinya saya di Amerika selama kurang lebih 5 tahun waktu itu. Nah, dari situlah saya ini mulai uh, dibentuk gitu ya. Dibentuk karena kan di sana nggak ada keluarga, nggak ada teman, juga nggak ada yang kenal gitu ya. Benar-benar jadi orang asing di perantauan. Singkat cerita, selama 5 tahun saya di sana, saya melewati waktu zamannya 9/11 2002 kalau nggak salah. Ya, 2002. Waktu mau bangun, berangkat kerja, lihat TV, lu apa ini? Meletus gitu ya, kecelakaan. Nah, singkat cerita saya di Amerika kurang lebih 5 tahun dan saya pulang ke Indonesia tahun 2003. Waktu itu papa saya kena kanker, kanker liver. Ya, jadi saya harus pulang. Kurang lebih perawatan nggak sampai setahun, papa saya nggak ada. Tahun 2004. Dan itu habis satu rumah, nggak punya asuransi teman-teman. Ya, nah saya pada waktu pulang saya bekerja di Jakarta. Setelah saya pulang, saya kerja di Jakarta di distributor farmasi. Tahun 2000 ya, 2004-an kalau nggak salah, 2003 2004. Saya di industri ini, di industri farmasi itu pada waktu awal masuk ngelamarnya jadi bagian logistik gitu ya. Karena nggak ada pengalaman jadi sales, bagian logistik. Ternyata nggak cocok teman-teman. Ya, nggak cocoknya kenapa? Karena di bagian logistik itu, ini kan perusahaan farmasi, jadi setiap hari itu stokan untuk barang keluar masuk. Nah, setiap hari itu barang keluar masuk itu selisih, padahal sudah tak catat teman-teman. Jadi saya nggak cocok nih, nggak cocok di logistik, nggak cocok. Nah, singkat cerita nih perusahaan ini buka lowongan untuk sales, karena biasanya telemarketing, cuma telepon-telepon. Nah, saya berpikir pada waktu itu gaji saya pertama kali di distributor farmasi ini 1 juta tahun itu. Nah, sedangkan saya di Amerika terakhir take home pay itu $2.500. Bayangin teman-teman. Hidup di Jakarta tahun 2004 gaji 1 juta, memang dapat tempat dapat makan, dapat tempat tinggal gitu ya. Tapi kalau kita di luar sekali makan nasi Padang 30.000, nggak cukup men. Akhirnya apa? Ya udah buka lowongan sales, lamarlah jadi sales. Nah, di situ saya belajar. Karena ngelamarnya jadi sales, diasumsikan ya pokoknya kamu harus cari omset buat perusahaan. Oke. Jadi saya belajar beberapa kali dengan salesman senior di lapangan, ke toko-toko, ngelihat gimana caranya dia bekerja. 1-2 kali sudah nggak ditemenin. Akhirnya jalan sendiri. Jalan sendiri, saya mulai mengamati apa sih yang salesman lakukan saat di toko gitu ya. Terus saya belajar sesuatu teman-teman. Bahwa sebagai seorang salesman, semua yang berkaitan dengan sales itu tidak jauh-jauh dari yang namanya mempunyai hubungan baik dengan customernya. Betul? Saya ini sampai bingung, kok bisa ya sales toko obat sampai ikut masuk di dalam, ikut jualan, ikut jualin barang-barang di toko. Terus kalau akhir bulan dia butuh order, tokonya mau bantu. Oh, kuncinya di hubungan. Akhirnya saya melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi setiap akhir bulan nggak selalu ya. Tapi kalau pas target akhir bulan kurang, ya saya akan datang ke toko-toko yang saya deketi, yang sudah hubungannya, ya saya minta tolong dibantu orderannya. Seperti itu. Nah, singkat cerita, saya belajar sebagai sales itu dari industri ini. Dulu waktu saya tinggal di Jakarta dan uh, kalau bos saya itu waktu orang Surabaya ya. Jadi kalau dia ke Jakarta gitu, biasanya ya uh, kalau pas saya lagi keliling,
Dia telepon, pas dia telepon gitu, misalkan mau ngajak makan gitu malamnya, ya dia nanya, Andre, gimana hari ini? Sudah ada omset berapa? Siap bos, belum ada. Gak usah pulang kalau nggak bawa omset. Ngenes ya, ngenes loh. Merantau di Jakarta, nggak punya, nggak ada siapa-siapa, kerja di pressure seperti itu. Tapi semakin saya ke sini, saya melihat hal itu. Justru karena itulah saya dibentuk hari ini. Paham teman-teman ya? Jadi prinsipnya kerja ya harus ada hasilnya. Prinsipnya bekerja ya harus ada kelihatan hasilnya. Gitu. Nah, singkat cerita, bos saya ini orangnya sangat ambisi sekali, gitu ya. Sangat ambisi sekali. Terus saking ambisinya, akhirnya kemasukan mafia, gitu ya, mafia distribusi teman-teman. Ya, ada mafia distribusi. Ya singkat cerita perusahaannya goyang, kena mafia distribusi. Akhirnya saya pindah ke sebuah perusahaan yang lain, PMA, ya, perusahaan asing di Jakarta, tapi saya ditempatkan di Jawa Timur. Nah, saya ditempatkan di Jawa Timur, segmen market saya bukan lagi retail, bukan lagi toko obat atau apotik, tapi segmennya pabrik-pabrik. Nah, beda lagi hubungannya korporasi, birokrasi hubungannya sama banyak orang. Satu pabrik bisa berhubungan dengan beberapa orang gitu ya. Nah, dari situ saya belajar nih bagaimana cara bos saya negosiasi, bagaimana cara bos saya melakukan pendekatan dengan orang-orang korporasi ini. Nah, dapat ilmu baru. Nah, tapi di satu titik teman-teman, itu tahun 2007 waktu saya pindah. Di satu titik 2011 ada kejadian yang menurut saya kok begini amat ya jadi sales ya. 2011 itu saya ngalami sebuah peristiwa yang mana nggak enak banget waktu itu buat saya, yaitu komisi saya nggak dibayar sama bos saya. Saya berpikir, wah keluar aja wis. Tapi keluar ini mau kerja apa gitu ya? Mau kerja apa? Terus saya kepikiran, saya 2007 itu pernah diajak kakak saya, perekrut saya, Ko Andri Wijaya, foundernya Persolid, itu di Prudential. Nah, tapi waktu itu saya nggak jalan, teman-teman. Ya, saya nggak jalan. Yang jalan waktu itu saya barengan sama sepupu saya namanya Robert Wijaya, mungkin teman-teman pernah tahu. Sekarang sudah nggak di Prudential. Dia jalan waktu itu. Ya, dia jalan. Terus tahun 2011 itu saya lihat perubahan hidupnya. Perubahan hidupnya cukup signifikan. Jadi saya memutuskan untuk coba di Prudential. Coba-coba. Coba-coba kok jadi jalan nih. 2011 November saya AJI, 2012 promosi UM waktu itu. Star Club UM, Star Club pertama kali di Barcelona. Nah saya merasakan gini teman-teman. Gila ya Prudential nih ya. Kerjanya kuwesel gitu ya. Karena kan saya memulai sama kayak mungkin sebagian teman-teman yang di sini. Canvassing gitu ya. Ke pasar-pasar, ke toko-toko. Premi ini 300.000. Ngalami ya bro. Premi 300.000. Premi 2 juta itu gede banget teman-teman. 1 juta itu happy gitu ya. Nah singkat cerita tahun pertama saya di Prudential itu ada 85 case waktu itu. Dan terus saya tuh merasa gini, gila pekerjaan ini. Kuwesel pak. Benar-benar kuwesel. Tapi pada waktu saya promosi, saya dapat Star Club. Saya nengok ke belakang. Saya melihatnya itu dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kan sudah terima bonusan teman-teman. Ya, sudah diajak di jalan-jalan Prudential ke Barcelona. Saya ngelihatnya gini, gila ya Prudential ya, kerja ini lo mek gini tok. Kenikmatannya itu kok bisa luar biasa ya. Nah, sejak saat itu saya memutuskan untuk full time saat UM teman-teman. Ya, full time saat UM, mulai coba rekrut, bangun tim. Dulu waktu itu zamannya BBM. Nah, zaman BBM itu kebanyakan tim saya itu banyak orang yang enggak, yang baru kenal gitu ya dari broadcast. Tahun 2013 itu kurang lebih yang saya ingat kurang lebih 50-an yang saya rekrut yang
masih bernapas cuma 5 teman-teman ya. Yang masih bernapas gitu ya, sudah di ICU masih bernapas gitu ya. Cuma 5. Nah, singkat cerita, saya terus apa namanya lakukan bagian saya sampai saya promosi jadi SUM. Nah, goal pertama saya di Prudential pertama kali sederhana. Saya ingin punya income 45 juta. Kenapa? Karena sesuai dengan BOP-nya Prudential yang SUM. Enggak, SUM dulu 45 enggak sih? 45 terus cepet. Benar enggak? Nah, seingat saya goalnya itu 45. Saya pingin itu. Ya udah akhirnya kesampaian teman-teman. Ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya itu melihat fenomena yang mungkin teman-teman juga melihat gitu ya. Kenapa kok banyak yang gugur di tengah perjalanan? Kenapa kok banyak yang eh, meninggalkan bisnis ini saat sudah mencapai di level agency manager? Benar ya teman-teman ya? Nah, dari situ saya belajar satu hal, purpose-nya beda tuh. Ya. Nah, makanya kenapa saya hari ini, karena ini kan juga final sprint juga, gitu ya. eh saya mau bahas tentang bagaimana sih kita memiliki fondasi yang benar, cara pandang yang benar, mindset yang benar terhadap bisnis ini supaya walaupun nggak mudah nih, kita lagi dalam masa-masa proses berjuang, nggak mudah, struggle, tapi kita punya belief, kita punya keyakinan kalau bisnis ini jangka panjang dan bisnis ini dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita. Oke, nah makanya judulnya bagaimana membangun sebuah bisnis di atas batu karang, bukan di atas pasir. Nah, asuransi ini ya cuman alat aja sih menurut saya. Ya, pada waktu saya ke industri ini ya saya oh, temukan dulu nih why-nya kenapa. Beberapa hari lalu ada salah satu nasabah saya nanya waktu ngurusi repricing gitu ya. Ada nasabah saya nanya, "Bro, apa kamu di asuransi, Bro? Kok enggak di bidang yang lain? Padahal kan banyak. Kalau mau cari uang kan banyak bidang yang kita bisa dapetin gitu ya." Nah, terus saya ngomong gini, teman-teman. Satu hal, saya menjadi salesman sejak 2003. Dan sampai hari ini pekerjaan saya yang paling lama di sebuah perusahaan. Satu hal, saya tidak menemukan esensi praktis, efektif dan cukup murah, gitu ya, untuk bisa melindungi keuangan orang-orang di luar sana. Dan juga apa? Kita bisa memberdayakan potensi orang-orang yang menjadi timnya kita nih, ya, untuk menjadi leader builder di masa depan. Ya, caranya gimana? Ya, kalau saya sebagai kalau saya sebagai untuk prospek ya saya akan menjadi seorang edukator ya, tapi kalau saya membangun tim ya saya akan menjadi seorang tim builder. Prudential kasih nama agency builder itu kan bukan cuma sekedar nama teman-teman, menurut saya itu identitas sebagai pembangun agency, betul nggak teman-teman? Identitas itu bukan cuma sekedar nama. Nah, agency builder berarti membangun agency, berarti membangun siapa? Manusia dong, benar nggak? Nah, terus teman-teman, ini yang saya yakini ya, di selama saya bekerja di industri ini, percayalah, nggak ada seorang pun yang akan menolak manfaat asuransi. Benar nggak? Nggak ada loh. Nolak bayar premi banyak, tapi nolak nerima manfaat itu nggak ada. Benar nggak? Pada waktu sakit, misalkan cedera ACL nih, gara-gara pedal nih, habis 300 juta. Mbok masih punya uang untuk bayar dewek, nggak yo nolak, dibayari kan nggak? Betul ya? Pada waktu COVID kemarin, berapa banyak orang yang ditinggalkan, orang tua yang ditinggalkan oleh pemberi nafkah. Kan banyak nih generasi sandwich nih. Kan pasti di antara kita ada yang nanggung orang tua, bener ya? Nah, kira-kira kalau orang tua itu dikasih santunan nih, 1 miliar untuk ngelanjutin masa tuanya, mosok ya nolak kan nggak mungkin, betul ya? Terus misalkan
Dia punya keluarga, punya anak yang ditinggalkan karena COVID kemarin. Dikasih santunan 5 miliar untuk supaya anaknya bisa sekolah, untuk supaya bisa melanjutkan hidup. Ya masa nolak? Gak mungkin kan? Ya. Jadi belief ini yang membuat kenapa saya stay di bisnis ini. Oke. Tapi angel, gak closing-closing. Coba review lagi apakah cara kita, apakah market kita sudah tepat. Betul ya? Nah, orang mau beli asuransi sama kita atau agent mau ikut sama kita, dia nggak akan tertarik dengan apa yang saya inginkan. Oh, saya mau closing supaya saya MDRT. Orang nggak tertarik, men. Bener nggak? Oh, saya mau closing supaya saya bisa jalan-jalan luar negeri. Orang nggak tertarik. Tapi orang akan tertarik dengan siapa kita, siapa diri kita, bagaimana kita memperlakukan orang itu. Betul ya? Teman-teman mungkin pernah ini yang saya alami ya. Banyak mungkin komunitas di luar sana kalau kita masuk sebagai agen asuransi itu rasanya gatel-gatel. Jadi rasa betul? Betul nggak? Sampai kapan teman-teman? Sampai orang tahu siapa kita. Bukan sebagai agen asuransi tapi sebagai diri kita sendiri. Benar nggak? Kalau orang itu sudah kenal siapa diri kita, selain agen asuransi, maksudnya murni diri kita, orang nggak akan gatel-gatel. Orang nggak akan gatel-gatel. Walaupun orang tahu kita agen asuransi. Betul ya? Karena trustnya sudah tumbuh. Nah, ini mindset teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu cerita ini. Bisnis asuransi itu ibarat kayak orang lagi bangun nih. Ya, orang yang pertama, yang sebelah kiri, tanyai, bro, lagi bangun apa bro? Lagi bangun tembok. Salah nggak? Nggak salah. Betul ya? Orang yang kedua, ditanyai, lagi bangun apa ini? Bro, aku lagi bangun rumah supaya bisa tak tinggali, nyaman. Orang yang ketiga ditanyai, bro, kamu lagi bangun apa bro? Aku lagi bangun building bro, supaya nanti bisa tak sewa-sewa no gitu ya. Dan building ini, kerjaan ini bisa diwaris no ambek keluargaku. Jadi apapun mindset kita, itu nggak ada yang salah. Tapi mindset kita akan menentukan ke depan kita mau seperti apa. Kita sebut namanya kesadaran. Betul ya? Dulu, tahun 2007, kenapa kok saya nggak jalan? Karena waktu itu mindset saya gini, aku kan sudah ada pekerjaan. Ngapain kok harus soro-soro gitu ya? Ya, tambahan oke lah. Kalau closing ya tambahan, kalau nggak closing ya nggak apa-apa gitu, nggak nothing tulus. Karena mindsetnya salah teman-teman. Ya nggak ada yang closing. Paham ya? Nggak ada yang closing. Kenapa? Ya karena saya menganggap ini cuma tambahan, cuma sampingan. Kalau ada syukur, yang closing. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Nah, ternyata mindset kita di awal itu menentukan hasilnya. Ngerti ya? Karena mindset saya salah, ya saya nggak pernah training belajar yang beneran. Nggak pernah role play cara yang beneran. Begitu ada kesempatan, presentasi, megap-megap kayak iwak emas teman-teman. Pernah ngalami ya? Pernah ngalami ya? Yang pertama-pertama ketemu orang pernah ya? Ya itu ya saya alami juga teman-teman ya. Jadi nggak pede gitu ya. Belepotan, ngomongnya belepotan. Gimana bisa closing? Nggak bisa ya. Karena saya menganggap ya ini pekerjaan sampingan teman-teman. Beneran nyamping penghasilannya nggak masuk ke rekening teman-teman. Ya. Yang kedua, menganggap sebagai pekerjaan penuh waktu sebagai batu loncatan. Nah, fenomena ini teman-teman yang saya melihat banyak leader yang sudah mencapai di level agency manager waktu itu dan ya sudah capek goalnya. Akhirnya berbisnis yang lain, induknya malah nggak diurusin gitu loh. Induknya malah nggak diurusin. Nah ini kan salah teman-teman mindsetnya, benar nggak? Ya, justru malah ngerjakan yang lain, sumbernya malah dimatiin. Nah sekarang yang dikerjakan ya nggak jadi juga gitu loh. Yang ketiga, karir seumur hidup nyaman sih. Jadi
AB tradingnya sama komisi dapat lebih banyak. Tapi ya cuma sampai di level nyaman teman-teman. One stroke, once cacat, ya udah habis income-nya. Ya. Atau mindsetnya adalah, kesadarannya adalah bagaimana bisnis ini saya melihat adalah bisnis seumur hidup dan jangka panjang yang dapat memberikan potensi penghasilan yang bisa diwariskan turun temurun. Ya. Nah, terus bagaimana cara kita menyikapi kayak divine sprint gini? Saya pernah punya uh, cerita beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu kalau nggak salah. Oh, persistensi tidak qualified untuk Star Club. Tapi saya berpikirnya gini, kalaupun masuk Star Club, omsetnya masuk, kemungkinan juga nggak dapat. Tapi tetap tak kejar loh. Kenapa? Karena saya nggak melihat ini bisnis jangka pendek, ini bisnis jangka panjang. Saya lakukan, saya kejar nih Star Club. Tujuannya bukan untuk cuman capai Star Club, tapi untuk meningkatkan persistensi. Itu pertama. Terus kedua, syukur-syukur misalkan appeal nih ke Prudential. Siapa tahu disetujui. Kan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau nggak ada angka mau appeal apa nih bos? Kan gitu. Ya akhirnya nggak dapat Star Clubnya. Downgrade ke PPC Korea waktu itu juga tidak disetujui. Karena persistensi ini kurang lebih waktu itu 83%. Gara-gara ini apa teman? Waktu COVID, ada nasabah ngambil peru cerah, kena imbas 150 juta, jebles persistensinya. Komisinya gak spiro, peru cerah, ya loh, kena persistensi, orangnya kena COVID. Ya sudah, ya diterima, part dari bisnis, perjalanan bisnis. Ya, nah ini penting teman-teman. Cara pandang kita menentukan stamina kita dalam bangun bisnis ini. Kalau hari ini, misalkan nih, teman-teman merasa, wah ngejar AB masih jauh, ngejar AB masih jauh. Tapi kan hidup nggak berakhir di tahun ini. Benar nggak? Purpose kita di bisnis ini apa? Apa yang kita lihat di bisnis ini? Kalau kita cuma ngelihatnya sebagai sampingan, ya pasti teman-teman akan merasa nanti aja deh, tahun depan deh. Nggak akan ada effort yang diupayakan. Kalau misalnya hari ini masih jauh, bisa nggak miracle itu terjadi di 2 bulan terakhir ini? Sangat bisa, teman-teman. Kalaupun nggak capai, aku mau promosi nih, misal saya masih agent, saya siapkan dong tim saya di tahun ini, supaya tahun depan bisa promosi tengah tahun. Paham ya teman-teman ya? Nah mindset ini teman-teman, apakah kita melihat bisnis ini jangka pendek, seperti lari sprint atau maraton? Nah, nggak ada orang berdoa untuk umur pendek, betul teman-teman ya? Kita semua berdoa untuk umur panjang. Nah, masalahnya adalah, apakah visi kita sepanjang doa kita? Apakah visi kita, visi hidup kita, visi kita dalam bangun bisnis ini sepanjang umur yang kita doakan? Kenapa sih orang kok banyak yang ngalami namanya stuck? Visinya teman-teman. Visinya pendek, stuck. Nah, teman, ini ada beberapa artis yang mungkin teman-teman kenal nih. Ya, Robin Williams, terus Mike Tyson, Michael Jackson, terus yang sebelah kanan ini orang-orang yang berprestasi. Nah, kalau teman-teman lihat foto ini yang sebelah kiri sama sebelah kanan, bedanya apa teman-teman? Bedanya apa? Beda di kenangannya, benar ya? Ini dikenang apa? Mati bunuh diri, ini bunuh diri, ini bunuh diri, benar nggak? Menurut teman kurang sukses apa? Kurang kaya apa teman-teman? Kenapa kok bunuh diri? Nggak kekurangan, hidup mewah, baik. Sama. Fondasi kita di dalam bisnis ini, cara pandang kita,
akan menentukan apakah kita akan stay sama Prudential di bisnis ini, apakah kita akan terus membangun di bisnis ini atau kita akan meninggalkan bisnis ini. Sama, ya. Dulu saya memang memulai di Prudential, ya tentu saya ingin punya penghasilan. Ingin punya penghasilan, saya ingin punya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Uang waktu di Prudential pertama kali itu rumah masih ngontrak, mobil masih nyicil gitu ya. Tapi berjalannya waktu, visi itu berubah, teman-teman. Visi itu bertumbuh. Berjalannya dengan seiring pengalaman kita di bisnis ini. Apakah saya nggak butuh uang? Saya butuh uang, teman-teman. Tapi it's beyond, lebih, lebih daripada cuma sekedar uang. Nah itu yang membuat kita semua saat menghadapi tantangan, contoh klaim ditolak, ayo Dredeg nggak? Dredeg, dredeg teman-teman. Repricing. Bener nggak? Ngadepi, waduh kena omel lagi. Sampai saya ini sekarang mindsetnya, paling ketemu diomeli tok. Ya ya apa? Dihadapi. Bener nggak? Ya sudah. Gitu loh. Nah, tapi kan kita punya belief nih. Satu fondasi yang kuat, yang kita bangun, yang saya sebut adalah di atas batu karang. Yang mana fondasi ini firm nih. Ini beyond dari cuma sekedar uang. Lebih dari cuma sekedar kita promosi atau startup lebih-lebih. Paham teman-teman ya? Nah, orang kayak saya lihat di Prudential ini ya, orang sukses itu macam-macam. Ya, ada yang motivasi suksesnya itu karena, diaan yo, tak bukti no, aku dihina-hina, tak bukti no. Salah nggak? Nggak salah teman-teman. Ya, tapi saat sudah membuktikan terus so what? So what? Terus, lewat sisa berhasil membuktikan terus apa? Biasanya setelah membuktikan gini teman-teman, karena kan sudah membuktikan, sudah selesai misinya. Betul ya? Ada juga orang yang membangun bisnis ini bukan karena marah, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Saya tahu purpose hidup saya seperti apa. Saya ingin keluarga saya bahagia, saya ingin hidup saya bahagia, saya juga ingin orang-orang yang di sekeliling saya merasakan dampak dari kebahagiaan yang saya punya. Orang yang bahagia, kecerdasannya itu 2-3 kali lipat daripada orang yang stres. Orang yang bahagia akan memiliki visi yang panjang. lemot, 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 gitu ya, ya. Nah, masalahnya, apakah kita menyadari ini, teman-teman? Kalau menurut saya ya, hidup ini kayak hidup kita hari ini itu cerminan siapa diri kita di dalam. Tadi saya tahu sama tim saya, kalau kita nih misalkan mau berangkat acara apa M3, S3, bisnis C, kita kan nggak mungkin asal-asalan. Kita mau dress up yang oke, kita mau dandan yang oke, karena mau ketemu orang banyak. Nah saat kita ngaca, nampaknya kayaknya dandananku kurang oke nih, make upku belepotan nih. Yang dibenerin dirinya atau kacanya? Dirinya dong, bukan make up di kaca dong, bener nggak? Nah sama, kalau hari ini kehidupan kita seperti hari ini, sekarang ini, itu karena adalah cerminan dari jiwa kita saat ini. Apakah kita ini sedang dalam kondisi marah, sakit, sepi. Sehingga nampaknya dunia ini jahat nih sama kita nih. Nampaknya nih orang-orang di sekeliling saya ini nggak bisa dipercaya nih. Nah yang dibenerin siapa? Yang disalahin siapa? Di luar atau yang dibenerin di dalam? Kita nggak bisa ngerubah di luar, tapi kita bisa ngerubah cara pandang kita di dalam. Kita bisa ngomong mengenai, kita bisa melepaskan namanya maaf, pengampunan. Teman-teman, percayalah, kalau apa yang di dalamnya diri kita ini benar, baik, ya, mindset kita benar, itu akan menarik hal-hal positif yang ada di luar dalam kehidupan kita.
Sama kayak cermin gitu ya. Supaya hal-hal bisa berubah, ya yang kita rubah ya pasti kita dulu lah, benar nggak? Seorang perenang kalau nggak bisa renang, mau pindah kolam ya tetap nggak bisa renang. Tadi ngomong sama Bro Riki, mau pindah di perusahaan manapun, podo ae. Lek nggak bisa berenang ya tetap nggak bisa renang. Lek nggak pernah prestasi ya tetap nggak akan pernah berprestasi di perusahaan manapun. Kalau dari diri kita nggak ingin berubah, mau melo seminar, mau melo bisnis di setiap minggu. Kalau dari diri kita tidak ada keinginan untuk berubah, ya tetap tidak akan ada namanya perubahan. Ya. Sama, kita punya pasangan, gonta ganti pasangan, le nggak ngerti carane membangun keluarga, carane mencintai, carane mengasihi, ya, ya nggak ketemu teman-teman. Ya, Tagore, dia ngomong gini, hal paling mudah di dunia ini apa sih? Memang paling gampang itu nyala orang, nyala sistem, nyala agensi gitu ya. Wah, agensiku gini, makanya aku gini. Kan paling gampang. Ya, kenapa kita nggak berbenah? Misalkan kita ada di bagian dari agensi tersebut. Kenapa kita nggak menjadi orang yang ikut berbenah di dalamnya? Ya. Apa kekuatan yang terbesar sih? Kasih, teman-teman. Cinta. Seorang mama mungkin saat anaknya lagi di dalam kamar dan rumah itu kebakaran, seorang mama mungkin dia nggak akan pedulikan nyawanya. Kenapa? Karena cinta, teman-teman. Ya. Pernah dengar cinta buta? Ya. Waktu Love is Blind ya, tai kucing rasa tit, rasa coklat. Ya, itu teman-teman. Oke. Dan apa yang paling sulit di dunia ini? Mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kekuatan diri sendiri, teman-teman. Ya. Konfusius juga pernah ngomong, dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita bisa ngelola diri kita bisa manage diri kita, maka kita akan bisa untuk manage circle terkecil, apa keluarga. Terus lebih besar lagi apa? Tim. Lebih besar lagi apa? Agency. Benar nggak? Tapi dimulai dari mana? Dari diri kita. Kalau diri kita aja nggak bisa manage waktu kita, manage kehidupan kita, manage keuangan kita, gimana kita itu mau manage keluarga? Gimana kita mau manage circle yang lebih besar, teman-teman? Ya, jadi ini berkesinambungan dan berhubungan. Oke. Gandhi, Mahatma Gandhi. Jika Anda nggak bahkan tidak bisa merawat orang yang paling Anda sayangi, gimana mau mimpin orang-orang di bawah kita untuk maju, teman-teman? Ya, kenali diri sendiri karena yang bisa menciptakan keadaan lebih baik di masa depan adalah dimulai dari diri kita hari ini, hari ini. Ya, teman-teman, ini adalah orang Thailand. Ya, dia miskin, teman-teman. Ya, kehidupannya miskin sampai dia jadi Miss Universe. Seperti Bill Gates ngomong, kita nggak pernah bisa milih mau lahir di keluarga mana, ya, background keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih untuk kita mau masa depan kita itu seperti apa. Iya, beda ya. Thailand. Oh iya 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 iya. Iya. Gak tapi kiri lagi bro, itu lagi bro. Ya, so penting teman-teman untuk kita itu mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu artinya kita mengenali hati kita, mengenali uh, untuk apa sih kita ini hidup ini untuk apa sih? Apakah hidup ini cuma sekedar kerja, cari uang, menikah, punya anak, bayar cicilan, bayar tagihan, terus meninggal? Atau ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini? Ya, ya.
Atau satu saat ujung-ujungnya loh apa sih yang mau diingat sama orang apa? Yang kita bawa satu saat nanti apa? Setelah soge dikasih soge, terus apa? Benar ya? Nah, tujuan berapa? Semua orang pasti punya tujuan hidup. Kenapa? Karena setiap orang punya namanya kebutuhan. Kebutuhan ada dua, ada kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisik mencakup apa? Makan, minum, gitu ya, uang. Kebutuhan psikologis, tujuan hidup. Tujuan hidup dan bidang yang ingin dikuasai. Dan juga kekuasaan yang saya bisa memutuskan sendiri arah hidup saya. Nah ini, mencakup kebutuhan psikologis. Ya, kalau teman-teman pernah pernah baca nih diagram Maslow, ini nih. Pertama, pasti orang berbicara mengenai keamanan, security. Berbicara mengenai kebutuhan, ya, makanan, minuman, rumah, benar nggak? Terus dia ngomong mengenai pekerjaan, keuangan, stabil. Ya. Kalau sudah dia punya pekerjaan, dia pinginnya diterima nih di circle komunitas atau sosial. Kalau sudah punya pertemanan, biasanya orang pingin namanya penghargaan, ya, pingin sesuatu, achievement, ya, dan aktualisasi diri. Artinya apa? Kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi teman-teman, setiap orang punya levelnya sendiri-sendiri. Contoh misalkan saat kita merekrut, kita bisa loh pakai pakai indikator ini. Apakah orang ini saat ini di level mana nih? Lagi butuh makan atau orang ini sudah punya pekerjaan, butuh komunitas? Atau orang ini sudah punya circle komunitas nih? Berarti kita bahasnya mengenai penghargaan. Apa yang dia nggak bisa dapatkan dari pekerjaannya dia saat ini, ya. Jadi ini bisa dipakai nih untuk merekrut teman-teman. Teman-teman, ini kan sangat umum ya. Ekspektasi awal tahun tidak sesuai dengan realita, benar nggak? Masalahnya pada waktu kita berjalan nih dari awal tahun sampai struggle nih, nemu keruwetan, apakah kita berhenti di sini atau kita berhentinya di sini, teman-teman? Berhenti di sini. Artinya sih itu sudah putus asa, teman-teman. Kita sudah tidak bisa melihat lagi bahwa uh, bisnis ini adalah memang untuk jangka panjang gitu ya. Nah, dua faktor yang paling penting di final sprint ini yang kita bisa kontrol adalah faktor internal. Ya, apa itu faktor internal, teman-teman? Faktor psikologis, faktor emosi, ya, terus mindset. Nah, itu adalah faktor-faktor internal yang kita bisa kontrol nih, cara pandang yang kita bisa kontrol, ya. Karena faktor eksternal kita susah untuk kontrol, teman-teman. Ya. Misalkan kayak tadi, nasabah harus lapse karena kena dampak COVID. Ya kan nggak bisa kontrol, benar nggak? Tapi kan kita bisa kontrol dari mindset kita, cara pandang kita melihat bisnis ini, jangka panjang atau jangka pendek. Paham teman-teman ya? Nah, saat kita memahami diri kita, saat kita bisa melihat bisnis ini adalah permainan jangka panjang, saat kita bisa menjaga stamina mental kita nggak pernah bisa menghindari namanya hujan. Namanya hujan tetap hujan, orang baik, orang jahat, orang berdosa, orang suci, tetap kena namanya hujan, teman-teman. Benar ya? Tapi apakah hujan di luar, faktor di luar, mempengaruhi ketenangan di hatinya kita? Saat hatinya kita yang badai, teman-teman, ya udah ruwetnya kayak gini, teman. Ruwet. Ya. Tapi saat badai itu datang, tapi kita bisa menyikapi dengan tenang dan kita bisa melihat jangka panjang, maka ya kita akan menikmati. Menikmati. Ini sebuah hal yang kita nggak bisa hindari, nggak mungkin bisa dihindari. Nggak bisa dikontrol maksudnya, teman-teman. Kalau terjadi nggak bisa dikontrol. Ya, bisanya dinikmati dan ya udah kita melihat tetap fokus ke arah depan. Ya, seorang petani dia tetap menabur walaupun dia tahu keberhasilannya itu 50%. 50% itu adalah faktor alam. Ya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia tabur pasti akan bertumbuh. Yang bertumbuh pasti dia akan nanti satu saat akan panen. Nah,
Ini saya analogikan kalau kita hari ini prospek teman-teman. Kita menanam nih, menabur dengan cara yang benar. Bisa jadi loh, ada badai di pikirannya prospek itu, benar nggak? Orang lagi kalut, lagi tiba-tiba ghosting, tiba-tiba ngilang, kita kan nggak tahu kejadian apa. Tapi kan itu sekali lagi faktor eksternal. Yang kita bisa kontrol apa? Ya terus menanam dong. Kan 50-50. Tapi kalau kita berhenti untuk menanam, kita berhenti untuk menabur dengan cara yang benar, hasil sudah pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Paham ya? Nah, jadi inilah mindset bagaimana kita itu melihat bisnis ini bukan cuma sekedar prospek harus closing. Enggak, teman-teman. Sometimes perlu waktu. Ya, sama kayak petani ini. Hoki kan teman-teman tahu ya, persiapan dengan kesempatan. Kita nggak pernah tahu hokinya kita itu di mana, kapan gitu ya. Yang penting kita terus lakukan bagiannya kita. Soal badai, hujan, banjir itu di luar kontrol kita. So, bagi teman-teman yang hari ini lagi ngejar sesuatu nih, entah ngejar start club, entah ngejar promosi, ya kan? Yuk, sama-sama teman-teman nggak sendiri, kita lakukan bagiannya kita dengan cara yang benar dan doakan supaya teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman ingin capai di tahun ini. Oke, teman-teman, itu dari saya. Mungkin teman-teman kalau mau tanya jawab silakan. Oke, luar biasa banget ya sharingnya dari Kodres. Ada pertanyaan mungkin? Ini kan udah final sprint. Gimana kita tetap meneguhkan hati? Oke, kok saya mulai dulu nih teman-teman. Ini pancingan buat teman-teman juga ikutan bertanya ya. Kok saya mau tanya sebagai orang yang sudah cukup lama, ya lumayan lama ya di Prudential. Kadang-kadang eh, kita sudah pernah merasakan tuh up and down-nya. Lalu kemudian seperti yang Koko tadi bilang, ada orang-orang yang udah di posisi AB pun mereka akhirnya Goyang, goyang. goyang, lalu kemudian mereka keluar dari Prudential. Nah, untuk menyikapi hal itu semua kan kita butuh purpose tadi. Ya, Kita melihat ya, 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 ya. tujuan jangka panjangnya seperti apa. Tapi kan itu kan hanya di lisan kadang-kadang tuh kan. Nah, dari pengalaman Koko mungkin punya tim yang sudah di posisi AB ataupun melihat teman-teman sekantor yang mereka sudah pernah di posisi AB, bahkan bahkan ada yang di KP Moner gitu kan. Iya, 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 iya. Mereka bisa quit dari Prudential. Itu kita harus lebih dalam seperti apa lagi melihat bahwa bisnis ini itu apa lagi yang dicari. Karena kalau kita jujur aja, mungkin menurut pandangan saya, orang-orang yang keluar dari bisnis ini, itu selain mereka itu nggak punya purpose, mungkin di awal dulu mereka sering berkata, saya punya tujuan yang panjang di bisnis ini, tidak hanya melihat dari sisi uangnya saja, tapi lebih daripada itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga mereka keluar. Nah itu kalau ngelihat hal itu, bagaimana kita menyikapinya untuk kita bisa jelaskan kepada tim, ataupun bagaimana supaya orang tersebut bisa tetap stay dengan pemikiran bahwa ya ini bisnis yang tidak ada duanya di 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 muka bumi menurut saya ya. Karena jujur aja, uang kita dapat, penghargaan kita dapat, waktu kita dapat, banyak hal yang kita dapat di Ya. bisnis ini gitu loh. Hmm. Kalau mau buka bisnis lain buka aja, tapi tidak harus ninggalin Betul, Prudential gitu betul, loh. betul, betul, Ya, betul. ya itu kita bahas Ya, kok. jadi gini ya. Ini fenomena yang kita semua mungkin yang leader-leader lewati bersama lah. Kita lihat fenomena ini gitu ya. Oh ya, sudah AM, sudah punya agensi, tutup dan lain sebagainya. Jujur teman-teman ya. Hmm, zaman dulu konsep bisnis di Prudential itu teman-teman sadar atau tidak,
kita itu hanya dicuci otak dengan namanya uang, teman-teman. Uang dan passive income. AM abadi. Masih ingat nggak teman-teman zamannya itu? Sehingga semua orang berlomba-lomba untuk menjadi AM, harapannya setelah AM aku nggak usah kerja. Sampai sini sepakat ya? Ternyata yang terjadi kan nggak seperti itu teman-teman. Yang terjadi adalah perubahan iklim di prudensial, perubahan dan lain sebagainya. Membuat orang itu kecewa. Berarti apa? Akarnya apa? Salah ekspektasi dong. Salah ekspektasi dong. Karena apa? Kita selalu dikasih harapan. Dan harapan itu mengecewakan karena tidak sesuai ekspektasi. Nah dari sini kan kita bisa belajar nih. Oke, berarti apa yang kita bangun dulu, kita bangunnya ternyata di atas pasir, men. Fondasi pasir, apa? Ya cuman just itu, passive income. Cuman uang. Nggak ada purpose lebih dari itu. Ini menurut pendapat saya, bisa salah. Ya, bukan nggak perlu uang teman-teman ya, sangat perlu. Siapa yang nggak mau? Benar nggak? Tapi kalau cuman itu yang menjadi goal, ya nggak kuat. Begitu kena badai, banjir, roboh men. Ini menurut pengamatan saya, gitu. Karena saya lihat beberapa orang yang sudah di posisinya yang sudah oke, timnya sudah oke, timnya banyak, ditinggal bisnisnya, ngerjain yang lain. Ya, iya saya nggak ngerti sih, nggak. Ya dulu dia memulainya apa? Yang memulainya ya cuman pingin AM, udah itu aja. Setelah AM ya dia pingin ya ada passive income. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, nggak literally seperti itu teman-teman. Bisnis ini. Nggak ada sesuatu yang dibangun, nggak ada sesuatu yang ditinggalkan di timnya. Timnya berdiri sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri, ya akhirnya berantakan. Itu sih, bro. Karena fenomena ini cukup banyak ya. Jadi yang harus kita tanamkan buat agent-agent baru, buat orang-orang yang akan menjalankan bisnis ini, lalu kemudian buat leader-leader yang lama mungkin, tapi pondasinya masih kurang kuat, itu adalah terus menanamkan bahwa value bisnis ini Ya. itu bukan hanya sekedar uang, Bukan. tapi Ya. di dalamnya ada nilai nolong orang, Ya. menjadi Ya. dampak yang positif buat keluarga dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, kalau di awal-awal ketika kita ngomong sama calon agent, agent baru, ini kan terdengar Naif. naif, Naif, betul. Betul. Ini terlalu klise gitu kan. betul. Ini Bagaimana kita ngemasnya kok untuk memang benar-benar itu bukan keluar dari hanya mulut yang keluar, tapi memang dari dalam hati itu memang pekerjaan ini tuh ini loh yang kita setuju. mau tuju gitu loh. Setuju. Jadi ini adalah fase pendewasaan. Agent baru itu kan ibarat bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir kan berarti apa? Ya kita vaksinasi dulu. Kita kasih dulu vitamin-vitamin yang kuat. Nah, berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu, dia bertumbuh, dia ngalami struggle dan lain sebagainya. Selama dia masih terus sama kita kan masih bisa nguatin dia sampai dia akan memahami esensi ini. Siapa sih yang memulai itu langsung ngerti? Nggak ada, bro. Semua yang memulai ya aku maunya uang. Sepakat ya. Rata-rata termasuk saya loh. Tapi kan semakin berproses, semakin ngerti, semakin dewasa. Betul ya? Ya memang anak bayi ya kita nggak bisa kasih makan nasi. Kan gitu. Ya. Tapi sejak awal nih saya rekrut agent misalkan nih, agent baru nih. Saya sudah kasih vaksinasi dulu nih. Vaksinasi apa? Ya kondisi di luaran seperti apa. Mindset orang di luar seperti apa. Bagaimana mindset yang benar untuk kamu menghadapi orang-orang seperti itu. Nah itu vaksinasi. Dia masih belum paham apa itu fondasi apa batu karang, nggak ngerti Mas Ian. Tapi ya kita kasih dia bubur. Ya itu sih, step by step. Nggak mungkin langsung orang itu memahami esensinya, nggak paham, nggak get. Tahu tapi nggak get, paham ya? Ya dia tahu tapi nggak get karena belum ngalami men. Lagi kita ngomong gini ini kan karena mengalami proses
yang cukup panjang untuk sampai bisa punya cara pandang. Oh, berarti mindsetnya nih harus seperti ini nih, supaya aku bisa membangun bisnisnya ini, walaupun ada tantangan dalam dalam membangun bisnis ini, tapi nggak goyang. Make sense ya? Ya. Teman-teman mau nanya? Kalau nggak tanya aku lanjut. Nah, kok buat orang-orang yang sudah pernah merasakan income-nya, bahkan bisa dibilang dari kehidupan mereka yang dulu sebelumnya itu sudah sangat oke Iya. gitu loh. Lalu kemudian mereka juga sudah kita bekali, sering kita dengung-dengungkan terkait dengan value tentang bisnis ini gitu loh. Ketika mereka ada struggle, mungkin perubahan sistem, mungkin repricing membuat dia tambah bingung menghadapi klien. Itu kan nggak sedikit orang-orang yang keluar gara-gara awalnya itu nggak bisa ngadepin masalah-masalah kecil seperti repricing, seperti kemarin beberapa tahun yang lalu ada orang yang kecewa dengan unit link sehingga banyak sekali orang komplain. Kan nggak sedikit tuh berdampak kepada akhirnya income-nya turun. Yang awalnya dia punya mindset bagus terhadap bisnis ini bisnis nolong orang. Nggak kuat juga akhirnya. Itu gimana? Oh, kembali lagi ya, bro. Maksudnya kondisi ini kan ibaratnya kondisi kritis, saya bilang ya. Nah, tergantung di mana di komunitasnya dia bertumbuh. Belief itu harus ditanamin terus. Dia ada beliefnya nggak masih anak sama bisnis ini. Kan ibaratnya kayak kan kita nikah nih sama Prudential. Ya kita masih bisa percaya nggak bahwa Prudential ini masih bisa membawa kehidupan kita ini berubah. Kalau kita sudah nggak percaya, kita sudah maksudnya tadi kan kita ngomong nih, apakah kita ini apa namanya awalnya kan kita membangun bisnis ini nih, mindsetnya mindsetnya passive income, terus kena goyangan nih, kecewa dan lain sebagainya. Nah balik lagi dari awal fondasinya ini kan mindsetnya nggak bener nih, nggak kuat nih, nggak nggak benar-benar masih esensinya itu di bisnis ini ya cuman untuk kaya tok. Cuman uang aja. Kaya tok. Ya itu yang membuat goyang, bro. Untuk nariknya kembali gimana kok? Komunitas, lah ya apa? Komunitas sampai pendekatan one on one dari leadernya. Dan itu pun ya enggak gampang. Iya. Enggak gampang. Terutama di daerah sih. Karena Itu. ya ada beberapa yang kita deketi dengan tujuan kita mau lebih deket, kita ajak ngobrol. Itu mereka kayak udah ngacir duluan gitu. Trauma. Udah ngelihat, wah nanti ujung-ujungnya juga diajak lagi nih sama si Roy nih untuk jalan lagi di Prudential. Gitu loh. Trauma, bro. Ya itu kita nggak bisa ngomong ya. Trauma karena Ya trauma karena ini noh. Kan kejadian unit link itu toh. ya unit Iya toh. link, kemudian mungkin berdampak ya. Awalnya kan Berdampak, iya. unit link komplain orang income-nya turun. Betul. Trauma, bro. Ya itu perlu waktu sih. Ya menurutku ya kita selama kita masih punya belief di bisnis ini bisa memberikan kita masa depan, masih bisa maksudnya masih kita bisa lihat harapan di bisnis ini. Ya udah, yang nanam lagi, bro. Nurture lagi. Oke. Kita nggak bisa kontrol sesuatu yang di luar kita. Betul. Nah itu Mereka kuncinya. punya keputusan. Betul. Itu jawaban yang Ya, sense. cannot, man. Cannot. Nggak banyak fenomena itu banyak, bro. Nggak cuma di Gresik. Hampir daerah itu kayak gitu. Ya udah, berarti kita mulai bangun lah. Anggaplah misalkan nih sudah renovasi nih, ya udah renovasi dari awal, bangun lagi. Nggak gampang, iya renovasi Ya. lebih susah daripada bangun baru sih. Tapi bukan berarti nggak bisa toh, bro. Betul. Iya, ya itu aja kita lihat apakah bisnis ini masih masih kita bisa lihat hal yang baik nggak dari bisnis ini. Kita masih punya belief apa enggak? Itu sih. Oke. Ya. Oke, teman-teman yang lain seputar ini kan banyak bicara mindset ya. Yang lain ya mungkin di sisa akhir tahun kita mau apa, lalu kemudian mungkin dari Prusolid punya contoh-contoh case apa yang membuat di sisa 1,5 bulan ini bisa boom gitu kan. C Silvi biasanya muka-mukanya C Silvi ini penuh penuh
Penuh pertanyaan, betul ya Pak Riki ya? Loh, aku nanya siapa? Oke, bener banget yang tadi Roy ngomong. Jadi mungkin ada tips buat yang mungkin galaunya lagi gede banget karena tinggal 1,5 bulan gitu. Bisa nggak ini? Nah, mungkin apa yang bisa buat menguatkan gitu. Oke. Thank you. Oh, ini pertanyaannya Siti, tapi penjelasannya Ombo. Bisa nggak, bisa nggak. Nggak, maksudnya kan pasti kan galau-galau promo. Ini kan sebenarnya galau-galau sing setiap akhir tahun terjadi gitu ya. Semua alami kan antara galau atau gak ngurus kan gitu. Wis tahun depan aja kan gitu, bener nggak? Nah kembali lagi kesadaran kita di bisnis ini itu misalkan kita ngomong yang promosi ya. Nah apakah kita punya kesadaran bahwa menunda promosi itu sama dengan kerugian secara keuangan walaupun tidak secara langsung. Nah, apakah kita rela untuk kehilangan penghasilan sekian puluh juta saat kita menunda promosi? Nah, anggaplah misalkan wes usaha tapi seado, seado nih. Ya wes siap not untuk tahun depan loh. Promosi tengah tahun loh. Misalkan omsetnya sih belum ada tapi pingin promosi. Omsetnya sih mungkin 20 juta, 30 juta. Iya lek ketemu sing big case. Lah lek sik agent ya sik skill ya sik biasa-biasa. Enggak apa kita lihat bisnis ini apa, jangka pendek apa jangka panjang. Kalau kita lihat jangka panjang, promosi tengah tahun sih ada kesempatan dong. Rekrut toh. Siap no time. Terus persiap no juga taburan untuk promosi tengah tahun. Supaya apa? Ya supaya tengah tahun benar-benar bisa promosi. Kan promosi AB itu kan nggak harus 300 juta dimakan sendiri toh teman-teman. Benar nggak? Misalkan nih skillnya biasa-biasa, parketnya 500 ribuan misalkan. Siap no promosi untuk tengah tahun depan nih karena tahun ini nggak keburu nih terlalu mepet nih misalkan. Siap no misalkan 60 juta, 60 juta pribadi, 60 juta lainnya dikali 4 orang. Ya kan 300 juta juga. Bisa nggak promosi tengah tahun? Bisa dong. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau nggak itu kan kita bisa lihat nih, apakah kita melihat ini ada masa depannya enggak? Apakah kenapa kok aku harus promosi? Nah itu paling penting sih. Kayak tadi yang saya cerita, kena persistensi. Tak kejar Star Club pun ya nggak dapet. Tapi tak laku no loh. Waktu itu aku sih inget, aku sampai ngejar case tuh ke Jakarta teman-teman. Wes tahu nggak mungkin Star Club. Tapi kenapa? Karena aku nggak lihat jangka pendek. Saya melihat jangka panjang. Toh nggak capai Star Club pun kan persistensi harus tak benerin. Toh nggak promosi tahun ini kan tahun depan harus promosi. Kenapa nggak di prepare sekarang? Nah ini cuman masalah mindset. Kan nggak semua tim kita itu punya market sing oke, gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dong. Tergantung cara pandangnya kita. Kalau marketnya oke, ya mungkin bisa di join visit. Lihat data nasabah lama. Ya ini umum lah ya. Untuk nutup apa namanya promosi. Tapi kan balik lagi. Gimana caranya supaya nggak 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 galau nih? Ya tadi ada dua cara. Apakah kita melihat bisnis ini jangka pendek, apa kita melihat jangka panjang. Kalau kita punya market ya wis garapan untuk cari closingan gitu ya. Tapi kalau marketnya terbatas, kita tahu nggak semua tim punya pasar yang bagus. Ya kita buatin strategi buat mereka. Ya kita sebagai leadernya yang nuntun mereka dong. Ya itu dari aku sih C. Gitu. Mungkin kalau yang untuk MOC-nya yang lagi mungkin belum belum nutup atau gimana ini. MOC gak ada di lo ini. Nah, itu. Kan tadi kan kalau promosi kan oke lah tengah tahun gitu kan. Yang emosi ini kan nggak bisa gitu. Mungkin ada tips buat yang lagi galau tingkat dewa. Nah, kalau MOC ini kan berarti kan sudah ada ya mau nggak mau personal sales ya. Mau nggak mau. Yang itu yang lebih bisa dikontrol dan yang MOC ini kan pasti sudah leader. Leader kan sudah punya
bank klien, bank nasabah. Ya either referensi apapun sebenarnya ya kita masih bisa akali, masih bisa cari carane. Tapi ya menurutku personal sales di momen kayak gini atau kalau punya tim yang memang punya pasar ya didampingi joint visit. Tapi sekali lagi lebih mudah mana? Mana lebih mudah. Iya loh, belum ada informasi ini loh diskon loh. Nggak ada gitu. Ya belajarlah dari pengalaman. Saya nggak tahu ya. Maksudnya harusnya itu kan normalnya gini ya. Kalau sudah bisa promosi AAB 300 juta, kan normalnya tahun depan misalkan nggak promosi AB kan minimal maintain. Lagi emosinya itu kan harusnya ya tetap di 300 juta gitu loh. Karena kalau di bawah itu kan berarti income-nya menurun gitu. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya ya di kondisi seperti ini, nah kita mau lihat emosi. Pertama ya mungkin eh CC misalkan ada time AAB nih mungkin perlu join visit bareng, dampingi C. Nah memang masih mau diperjuangkan, dipertahankan emosi ini, itu sih. Iya C. Ya itu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Saya tanya aja deh. Ya, Koko ini kan tak lihat udah lama ya dari 2012 sampai detik ini ya, Kok. Nah, itu gimana sih kok cara jaga apa ya? Jaga kayak belief, bisa konsisten, bisa kayak tetap semangat gitu. Kan kadang banyak ya leader yang oh aku udah leader, udah paling mentok terus kayak suatu saat ya adalah posisi down, posisi kayak jenuh. Nah, itu gimana cara Koko supaya kayak ya terus terus berkarya, terus berproduksi karena kan rasa jenuh atau rasa kayak mulai nggak fokus atau apa itu kan bisa membuat yang leader-leader ini malah akhirnya apa ya malah akhirnya ya hilang atau malah nanti turun atau apa kayak gitu loh. Jenuh itu kan wajar ya, mau kerja apapun kan ya jenuh sih. Pasti ada titik jenuh lah. Terus maksudnya jenuh terus nggak mau kerja lagi kan ya nggak gitu. Ya, ya memang loh. Loh, jatuh nggak usah ngomong dek pro lah. Nggak usah ngomong dek pro lah. Dek pekerjaan apapun. Titik jenuh pasti ada. Nah tinggal bagaimana kita ini untuk recover kejenuhan kita toh. Mungkin kita perlu istirahat ya istirahat dulu nggak apa-apa. Maksudnya tapi kan bukan berarti berhenti toh teman-teman. Ya memang, tapi kan kayak itu banyak akhirnya yang kayak down terus hilang kok. Itu sih yang kayak ya apa ya, ya gitulah. Soalnya banyak leader yang kayak akhir-akhir ini juga tak lihat eh mulai kayak hilang lah ya mungkin tujuannya. Mungkin tujuan ada tapi kayak udah mulai ini kayak nggak beli. Iya. Kembali lagi apakah gini biasanya ngedown lagi ngedown itu memang ada orang kayak rasa minder mau ke kantor. Benar nggak sih? Ditakoi omset, di gini gitu. Ya itu ya, iya. Berarti Eko Riki nggak boleh nanya ya. Kok jangan nanya nanti tambah ngedon. Ya toh. Ya, jadi mau kerja apapun ngedon itu ya biasa gitu ya. Maksudnya kan kita sebagai leader itu kan harus bisa recover. Dan balik lagi, apakah kita masih punya belief nggak ambil bisnis ini? Itu sih. Saya pernah nggak ngelewati fase-fase ngedown terus mulai shopping, window shopping. Pernah loh. Ya itu Pernah. maksudnya mau cerita pribadinya kok ini waktu Shopping ngedon maksudnya ngapain? zaman ini COVID bro. Investasi apa ya? Coba. Iki tambah-nambah income tekan dia. Loh, pernah teman-teman. Cuman kan balik lagi. Apa namanya? Dari pengalaman-pengalaman itu kan bikin kita semakin matang. Gitu ya. Oh, ternyata bodong, Rek. Oh, gak ono ya cara golek duit cepet ya. Cara golek duit gampang. Ada, ada. Oh, ternyata scam ya. Nah, dari situ kan kita belajar. Ya, ya. Loh, pas COVID kan booming banget.
Sing kena scam banyak nggak? Banyak teman-teman. Tapi kan dari situ pembelajaran gitu. Ya itu sih. Jadi nek ngomong jenuh, balik lagi apakah nek orang itu enggak di komunitas minder untuk datang ke komunitas, ya pendekatan one on one sih menurutku. One on one. Kadang-kadang ini ini aku ya pernah punya leaderku sing 2 tahun 2 3 tahun lalu struggle gitu ya. Minder, ngedown, enggak omsetnya dikit gitu ya. Ya mau ke kantor nggak enak, nggak nyaman. Ya one on one pendekatannya, one on one. Tetap kasih ruang, kasih waktu. Karena ngedon itu kan nggak selama nih. Nek ngedon selama nih, so bunuh diri tuh tadi. Itu ngedon selama nih. Tapi kan ngedon tuh percayalah, emosi manusia itu hanya sesaat. Lek berbulan-bulan itu namanya drama. Loh bener nggak? Iya. Orang marah itu ya sesaat teman-teman. Tapi lah terus no ya drama teman-teman, lebay gitu. Nah ngedon tuh percaya lah gak akan selamanya, ya udah ya kita rangkul lagi, kita gandeng lagi, kita tanamin lagi mindset yang benar. Tanya lu mau bisnis apa? Sehingga ada tantangan nih. Lu mau bisnis apa? Sehingga ada resiko nih. Bener nggak? Lu mau ngedown? Nggak apa-apa, normal, manusiawi. Tapi lalu ngedown terus, kan ujung-ujungnya sing rugi siapa? Nambah lagi toh. Pada waktu virus itu masuk, kan kita harus vaksin tuh. Ya itu. Iya, vaksin. Soalnya kadang kayak udah akhirnya ngedown terus kebiasaan malah kayak akhirnya kebawa fokus yang lain gitu loh. Aku takutnya ini. Iya, ya bagaimana kita megangi. Kita sebagai direct leader, apa kita megangi mereka. Ya effort sih memang, extra effort. Tapi ya, kita saya ngambil mereka, mereka mau bertumbuh, ya kita megangi. Bukan cuman ngomong mengenai bagaimana orang ini sembuh dulu. Nah nggak sembuh ya susah. Kayak tadi Roy ngomong, ya apa leader-leader sing kayak gitu tadi, ya nggak bisa, ya pilihan. Nah tapi harus kita harus pegangi, kita sudah vaksin, kita sudah kasih mindset, tanam mindset yang benar. Tapi dia memilih untuk cabut, ya itu kan di luar kendalinya kita juga, gitu. Masalahnya adalah apakah hal itu membuat kita berhenti atau kita tetap jalan. Itu pilihan kita. Ya. Bangun, mari ngono dibajak. Ya. Dibajak. Terjadi nggak? Terjadi. Terus pilihannya kita apa, teman-teman? Tetap jalan atau kita berhenti? Karena merasa percuma bangun bisnis. Master builder ini cuman angan-angan, tidak pernah terjadi. Atau kita meyakini, ya ini part dari journey-nya kita untuk menjadi lebih dewasa. Paham ya? Enggak ada teman-teman, seorang sukses sama gagal itu kan satu paket, satu kesatuan. Kan kita yang memaknai, oh kita gagal, oh kita sukses. Tapi kan sebenarnya satu kesatuan, kita lihat ini ada proses loh. Coba gak ada kata-kata gagal, ya gak ada kata-kata sukses. Paham ya? Nah kita memaknai journey-nya kita, proses perjalanan kita membangun bisnis ini menjadi semakin dewasa, semakin matang. Ya dari proses-proses gak enak tadi. Makanya kita bisa punya mindset yang benar, yang lebih matang, lebih dewasa. Lek kabeh mulus enak-enak ya tadi. Sing enak-enak ae. Money game, moro-moro gak enak. Ketokane enak-enak, moro-moro gak enak. Gitu ya. Tapi kan jadi belajar. Oh, ternyata gini toh. Oh, rasanya ndak enak toh. Oh, rasanya enggak, cara ini enggak benar toh. Kita bertumbuh. Ya tergantung kita memaknainya apa. Gitu ya. Jadi enggak ada sih, maksudnya di antara kita ini sih enggak pernah ngedown. Enggak ada kita ini sih, di antara kita ini sih jalani bisnis ini enggak pernah kecentok, ya enggak ada juga. Tapi kan itu enggak membuat kita berhenti toh. Karena kita tahu bisnis ini ada masa depannya. Kita tahu bisnis ini baik. Gitu sih, Rika. Ya. Tapi kalau kekhawatiran ada nggak kok? Kekhawatiran. Karena kan kok lihat kayak, oh sekarang ini kok semakin banyak aturan nih, sering repricing. Terus kayak apalagi ya?
ya kayak gitulah kayak terus kayak rekrut pun kayak ya banyak yang udah terekrut juga tapi memang akhirnya nggak jalan kayak gitu loh. Maksudnya apa ya kayak eh kan banyak banget perubahan-perubahan dari zaman dulu yang mungkin lebih enak, lebih smooth, terus tiba-tiba banyak-banyak keluar aturan apa. Lah itu kan kadang kita ada kekhawatiran loh kok. Nah itu kok gimana cara Di kekhawatiran itu kan ini kan hal teknis ya. Hal teknis yang mungkin kita bisa pelajari. Nah, apakah kita catch up dengan apakah kita mau catch up dan update dengan perubahan ketentuan dan kita mau adaptasi dengan perubahan. Selama ini mindsetku ya. Selama hal itu saya bisa dipelajari dan aku masih bisa catch up untuk adaptasi mengikuti perubahan, harusnya tidak ada masalah, seharusnya gitu ya. Dan setiap perubahan yang mungkin nggak semuanya cocok nih dengan semua perubahan. Nah itu kan kalian punya konsol yang luar biasa, bisa disampaikan gitu. Karena kan kebijakan-kebijakan itu kan juga dipengaruhi ke konsol AEC. Nah itu kan kalian bisa bahas gitu loh, kebijakan-kebijakan yang mungkin menyulitkan agensi atau menyulitkan pertumbuhan eh, ngembangin agent. Tapi industri ini teman-teman, memang ke depannya akan kiblatnya kan akan bakal kayak di luar negeri untuk rekrutmen. Gitu. Kenapa? Ya karena mengurangi agent tidak berkualitas. ya karena jujur dulu banyak banget kayak rekrut agent tapi kayak yang jalan tuh ya nggak ya susah menjalankan karena kebanyakan mereka kadang aku tak ikut jadi agent biar dapat komisi sendiri kayak gitu-gitu. Beli sendiri. Terus kayak ya wis untuk sampingan siapa tahu dapat ya kayak gitu. Itu sih kok. Ya, sebenarnya Bro Riki bisa jawab karena senior. Ya, pada dasarnya kan orang masuk ke bisnis ini kan apa namanya motivasinya macam-macam ya, macam-macam ya. Nah, apakah ini bukan ngomong salah bener ya? Oh, rekrut beli dewek, nah ada kepentingan di sana sih ya nggak apa-apa. Tapi memang disengaja untuk karena daripada gak closing wis tak rekrut aja supaya beli dewek. Terus kita sing servicing semua, terus kita gerundel, kita kecewa. Ya itu kan salah sing kita buat dewek sebenarnya. Betul ya. Nah, proses rekrut itu kan sama kayak sales cycle. Iya toh. Nah, anggaplah kita setelah rekrut nih ketemu orang. Nah, bagaimana kita menemukan ketidaknyamanan dia di dalam pekerjaannya sekarang ini dong? Betul ya. Nah, kan kita bisa usik dari apa sing Prudential bisa kasih ke orang ini. Nah, setelah orang ini apa namanya? Oke dengan apa yang Prudential bisa kasih, ya kita minta komitmennya orang ini dong. Caranya apa minta komitmen? Ya kita jelasin step by step untuk jadi agent. Justru ini aku ya, maksudnya aku ngomong tanggung jawab agent tuh kayak gini, kamu harus janji temu, kamu harus ketemu orang, kamu harus prospek, kamu harus ngembang namamu di depan. Jadi supaya tahu, ini namanya aku sebutnya prakontra. Jadi dari depan kita tahu orang ini siap nggak dengan apa yang kita lakukan. Karena jujur banyak agent join, wih enak ya, passive income enak ya, komisinya gede. Pas jalan ngerasa koyok gini kerjaannya. Betul nggak? Iya. Nah, apakah kita kasih tahu itu nggak di depan? Kalau kita nggak kasih tahu, nggak heran pada waktu sudah direkrut, pada waktu jalan, mutung akhirnya. Lebih baik mana? Ngomong di depan, ke filter di depan, atau kita wes luang waktu, terus Mutung di akhirnya tengah. realitanya nggak sesuai dengan ekspektasinya dia. Loh, tapi lah misalkan rekrut, terus nggak mau gimana? Lah wes dia kasih tahu. Lah kan kita sudah kita tunjuk pada waktu BOP kan kita tunjuk potensi nih income. Terus produknya kayak apa? Kira-kira sing di circlemu siapa sih belum punya asuransi tulisan bank nama nih? Kan kita sudah pegang bank nama nih. Ya jadi referral aja loh. Nggak usah jadi agent loh. Paham ya maksudnya ya? Iya. Terus kita juga ada cuap. Teman-teman pakai cuap nggak? Cuap itu kan bisa membantu agennya kita yang nggak punya, yang kehabisan market nih.
Kan kita bisa pakai itu cuap. Teman-teman nggak ada yang pakai cuap nggak? Iya, oke itu. Tapi gini ya, cuap itu kita treatmentnya ya memang nggak bisa orang daftar terus expect dia menggunakan itu otomatis, nggak bisa teman-teman. Kemarin eh, pada waktu ya beberapa bulan lalu lah nggak salah, kita bikin event cuap, ngundang. Terus setelah setelah mereka daftar, berminat, tertarik, kita buatin satu grup sendiri. Kita yang share no konten nih. Ayo hari ini share konten ini. Share konten ini. Ya itu cukup membantu mereka untuk nggak berpikir terlalu keras konten apa sih yang harus di-share. Kan di cuap itu kan ada bank konten. Tapi aku nggak suka, men. Kenapa? Corporate banget bahasanya. Bener nggak? Ya kita bisa pakai konten dari mana? IG ini Prudential. Prudential yang syariah juga bisa toh kita share no, itu repost. Tinggal kasih link cuap mereka. Apakah langsung ada hasilnya? Nggak ada ya, sekali lagi divaksin dulu. Ojo expect langsung ada hasilnya ya. Tapi kalian konsisten aja. Ya, lu macam-macam, bisa dari nasabah, bisa dari agent yang kita mau rekrut agent nih. Ya bisa jadi dong, kita jadiin cuaper dulu dong. Kalau dia oke aktif, kita rekrut bisa nggak? Bisa dong. Nah ini kan bisa jadi filter juga sebelum jadi agent. Get the taste. Sekaligus apa? Diedukasi dong. Siapa tahu beli dewek. Bener ya? Cuaper kan juga manusia butuh asuransi. Ya kan? Kita kirimi terus konten asuransi, konten. Dia belajar nggak? Belajar dong. Kita tanemin terus dong kesadaran dong. Iya. Ya, itu yang tak lakukan. Apakah hasilnya harus kelihatan? Belum. Belum kelihatan. Ya, tapi itu kita sudah lakukan, no. Ngumpulin cuapers, buatin satu grup, kita share konten setiap hari. Ayo ini di repost ya hari ini ya, cantumin linknya ya, bla 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 kayak gitu. Itu sih. Itu membantu agent untuk buka market sebenarnya. Gitu sih. Karena kan pasti keluhannya sama toh. Sopo maneh. Di prospek. Siapa lagi bro yang direkrut? Siapa lagi yang di prospek? Keluhannya sama kok. Ya itu manfaatin teman-teman. Walaupun nggak seberapa ya 5.000, tapi misalkan followernya ada 10.000, 1.000 orang isi data kan gokil, lumayan. Gitu. Ya itu sih. Ya itu Bu. Mungkin ada pertanyaan lain? Nggak ada. Boleh Cajar. Loh iya ada kok C banyak. Tapi jujur kok lebih struggle ke rekrut tadi sih. Soalnya aku Oke. salah. Karena apa? Aku sering ngomong ya jadi agent tuh gini gini gini. Terus aku tuh kayak terlalu apa ya? Jelasin toh enaknya nggak enaknya. Jadi akhirnya kebanyak juga akhirnya iki kayak ikut Rika iki terlalu ini nggak seenak yang lain gitu. Jadi ya akhirnya rekrut yang lain kok. Jadi kamu tanya kok ditinggal kasih aku. Loh. Iya. Ya. Udah capek kayak agent itu ya daftar terus itu banyak banget. Terus kita yang servicing toh. Kita yang servicing. Iya. Ya agent menghasilkan satu case, dua case tiap tahun kayak gitu kan kayak nggak greget gitu. Mau ya naik ke AB gitu, nah itu Iya. Itu kan nggak tahu ya. Maksudnya gini, kan nek journey-nya agent itu kan kita nggak ini kalau saya loh ya, kalau saya yang saya lakukan bukan benar atau salah, bukan, tapi ini yang tak lakukan karena pendampingan agent itu kan penting ya. Jadi paling penting pada waktu setelah kita ngomong nih pra kontra nih, kerjaan kita kayak gini, dia mau lanjut atau enggak, atau tetap mau jadi referral aja, nggak apa-apa gitu ya.
Misalkan mau lanjut, ya biasanya kan ibarat kayak bayi ya kita vaksin dulu dong mindset DE tentang industri, kenal lo industri asuransi ini seperti apa dan lain sebagainya. Terus kenapa kok DE pribadi harus punya asuransi dan lain sebagainya. Nah setelah kita kasih vaksin mindset sing benar, ya kita baru mindset ya tadi mindset kita ngomong skill setnya dong. Skill setnya ya balik lagi proses sales cycle. Mulai dari bank nama, terus cara pendekatan, cara janji temu, role play nih. Nah itu kan nggak bisa dalam 1 hari, 2 jam ngomong no 8 topik sales cycle. Paham ya? Bisa jadi satu dua topik itu satu hari atau 2 jam kita bahas sih. Cara pendekatan janji temu gimana, role play nya gimana. Nah ini kan perlu kita lakukan role play ke mereka sambil pantau aktivitas gitu. Nah dalam perjalanan kan pasti ada struggle-struggle nih. Nah disitulah perannya kita untuk ngasih direction ke mereka. Evaluasi, konsultasi. Jadi, nah aku punya program pakem namanya. Pelatihan, aktivitas, konsultasi, evaluasi, ambil multiplikasi. Ya, pelatihan kan kita ada sistem training di kantor. Terus ada training one on one. Ya toh. Terus aktivitas, berarti kan kita monitoring nih aktivitas mereka nih. Kalau mereka masuk agent baru, aktivitasnya adalah ya biasanya tak kasih rekaman-rekaman video training, produk dan lain sebagainya. Nek misalkan produk, aku jarang ngajari langsung. Rekaman tak kasih no, belajar no. Gitu. Ngerekam dari mana? Ngerekam dari Pruvos lah. Jadi nggak double-double gitu loh peran kita. Nah terus habis gitu ya wes, terus latihan role play. Setelah role play, ya wes mulai aktivitas. Mulai latihan bikin janji temu. Latihan untuk ketemu orang, fact findingnya apa. Nah itu kan role play ini nggak bisa cepet, perlu berulang-ulang. Gitu sih. Bisa jadi nggak putus tengah jalan, bisa. Ya wes balik lagi, sesuatu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol apa? Belief kita. Apakah dengan kejadian seperti ini kita kesel, terus kita wes jualan aja wes, jualan pribadi wes, nggak usah rekrutan, kesuwen kan. Loh, benar gak sih? Benar gak Rika? Iya, iya. Nambah lagi, Rika punya anak, benar nggak? Kamu pernah nggak sekolah jadi orang tua? Nggak pernah, men. Saya ngajari kamu jadi orang tua anakmu. Sama, kita nggak pernah jadi leader nih. Saya ngajari jadi leader siapa? Timnya kita. Untuk belajar sabar, untuk belajar telaten, belajar tekun. Agent kita nggak pernah belajar jadi benar-benar jadi agent. Saya ngajari siapa? Saya nilai prospeknya. Itu adalah guru yang sesungguhnya di lapangan. Lek lulus ya berarti dari closing gitu loh. Paham ya? Lek belum closing kan berarti belum lulus sekolahnya. Nah berarti ada proses sales cycle yang belum dilakukan dong. Benar nggak? Entah aktivitasnya yang kurang, entah cara pendekatan yang masih belum pas, cara fact finding, cara trial closingnya, atau cara presentasinya. Nah, pasti ada sales cycle yang belum dilakukan. Pasti. Iya, itu kan non teknis ya. Ada non teknis, ada teknis. Ya. Lalu non teknis kan berarti balik lagi believe it tentang bisnis ini toh. Itu sih Rika. I feel you. Oke, kok. Oke. Udah mau selesai ya. Mau tanya ini aja sih, kok. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kan, saya mengenal kok Andreas Tan ini kan udah cukup lama ya. Ya. Dari 2012 berarti sama kita start Ya, agent. PPM. Nah, bersama PPM. Nah, cuman tahun ke tahun saya lihat kok Andre ini ada mengalami banyak pertumbuhan ya. Nah, Badan-badannya. badan. Nah, cuman aku pengen tahu sih kok, visi apa yang saat ini Koko pegang, jadi membuat Koko itu merasa kayak lebih firm dalam menjalankan bisnis ini. Itu pertama pertanyaan terkait visi. Yang kedua adalah mengembangkan market ya, karena kan udah 13 tahun otomatis market yang kita punya kadang mungkin udah kita olah. Jenuh. Udah jenuh gitu. Dua aja, Ya. Thank you. Oke, teman-teman.
Sebenarnya kan bisnis di Prudential ini kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Teman-teman pernah buat nggak blueprint bisnis di Prudential? Kira-kira proyek gini, blueprint itu ibaratnya kan kita bangun sebuah rumah, kan kita punya blueprint nih, gambar bangunan rumah. Mulai dari fondasi sampai gedung. Nah, teman-teman pernah ngitung nggak blueprint bisnisnya di Prudential? Kira-kira nih 10 tahun lagi dengan saya misalkan mempromosikan 2 orang setiap tahun misalkan, 10 tahun lagi berapa leader? Berapa royalti yang tak terima? Oke. Anggaplah dari royalti yang tak terima, beleset lah, cuma 5%. Itu ya sih gede, teman-teman. Nah, teman-teman coba buat blueprint itu. Kenapa saya punya confidence terhadap bisnis ini? Saya membuat blueprint dan saya ngitung, teman-teman. Potensi bisnis ini, royalti yang tak bangun dan bisa tak wariskan, itu berapa besar. Nah, itu yang membuat saya itu semakin firm sama bisnis ini. Apakah secara kertas dan secara eksekusi plek-plek sama? Enggak, ya challenging. Tapi kan minimal kita sudah tahu nih mau gambar, mau bangun sesuatu, kita tahu bangunan ini mau sebesar apa, kita tahu arahnya mau kemana, kita tahu apa yang kita dapat. Nah itu yang buat firm, belief dengan bisnis yang dibangun. Yang kedua soal market. Market pasti satu saat kan tadi Mbak Omono benar jenuh. Nah sekarang ini kalau dari nasabah lebih banyak kan referral nih. Ini common lah umum ya. Dan community. Nah tinggal kita mau bayar harga enggak masuk di komunitas. Itu sih. Komunitasku enggak banyak gitu ya. Enggak banyak karena enggak terlalu banyak waktu juga. Karena aku harus handle keluarga, ada tim sing baru-baru dan lain sebagainya. Ya jadi komunitasku ada cuma beberapa komunitas, tapi ya personal brandingnya terus tak jalan online ataupun secara offline. Gitu sih. Nah itu sing akan membantu kita mendapatkan referensi atau market-market yang gitu. Terus sampai apa? Rekrut terus jalan terus. Karena kan itu menciptakan market yang baru. Rekrut. Nambah lagi ke Rika, sabar enggak, telaten enggak. Ngikuti prosesnya enggak. Gitu. Gitu sih Angel. Jadi ya blueprint itu penting sih cara pandang kita melihat bisnis ini. Jadi kita firm. Bisnis ini mau kemana? Potensi ini berapa? Gitu. Dulu pernah bikin sih kok. Cuman terus berjalannya waktu kan kayak nggak sesuai harapan. Jadi ya sudah. Beliefnya. Setelah itu jadi ya jalan mengalir lah. Sampai kayak misalnya mau bikin goal tiap awal tahun tuh kayak merasa takut ya. Gak usah lah, gak usah bikin goal, jalani aja lah. Yang penting setiap tahun ada, pokoknya kita nggak sampai parah banget lah. Jadi sampai segitu sih kok. Iya. Iya. Memang gini. Pernah ini ngomong sedikit cerita nih Nabi Yusuf. Ya. Yusuf itu firm nggak dengan impiannya, dengan goalnya. Dia cerita, ambil saudara-saudaranya, aku lo mimpi, dia jadi matahari dan semua bintang-bintang itu sujud menyembah. Aku yang mimpi, dia jadi padi terus lain-lainnya tunduk. Itu sebenarnya impiannya dia nggak, goalnya dia nggak, goalnya dia. Dalam perjalanan kita mencapai sebuah tujuan, goal, ada namanya ujian. Yusuf diuji dengan impiannya itu tidak sebentar. 14 tahun lebih. Berbagai macam. Apakah masih firm nggak ambil believing? Dan akhirnya tercapai nggak? Tercapai lo jadi Perdana Menteri. Coba waktu itu Yusuf mutung. Gak mungkin lah ini terjadi. Bukti ini aku lo sekarang di penjara. Bukti ini lo aku sekarang difitnah orang. Bukti ini lo aku dibuang keluarga aku. Dia memutuskan untuk berhenti. Nggak akan ada Yusuf yang nyelametno keluarganya waktu kelaparan. Paham ya? Yusuf firm dengan belief-nya. Saat orang firm dengan belief-nya, dia akan melakukan hal yang baik dan hal yang positif. Karena dia firm dengan apa yang dia kerjakan. Ini aku punya cerita. Saya punya temanku ini orang Indonesia yang tinggal di Belanda, sekarang sudah pulang ke Surabaya.
Dia cerita sampai aku gini. Mosok ya, aku ini di Belanda. Ada emak-emak usia 78 tahun. Cita-citanya apa? Mau kawin. Mau nikah. Sampai melotot. Mau nikah bro. Serius. 78 tahun. Nah, dia cerita mimpinya itu, impiannya itu ke orang-orang di gereja. Kira-kira responnya orang-orang ya apa? Kalian yang denger kaget pak. Gendeng mak iki. Mama golek soro urip. Kan gitu. Bener gak sih? Nah, impiannya orang ini, dia mau nikah lagi, mau jalan-jalan menikmati masa tuanya. Oke. Cobaannya banyak, tantangannya banyak. Tapi emak ini firm, ambil apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau dan firm. Gak bisa diganggu-gugat, gak bisa. Bahwa harus nikah lagi dan dia mau jalan-jalan di masa tuanya. Singkat cerita, ada seseorang yang istrinya juga sudah meninggal. Orang ini umur 71, 72. Istrinya sudah meninggal. Dan waktu bersih-bersih rumah, dia menemukan kalung. Kalung. Nah, dia pengen balik no kalung ini ke orang itu. Nah, yang mana yang punya kalung ini ternyata adalah ya si emak tadi. Iya, 78 tahun. Orang sing ini 72 tahun yang lagi ini. Nah, terus 6 tahun. Nah, istrinya kan si meninggal nih, berondong ini. Nah, karena enggak tahu siapa pemiliknya, dia taruhlah di Facebook. Siapa pemilik kalung ini? Entah gimana ceritanya, kalau foto itu nyampe ke emak ini. Yang mana akhirnya setelah ngobrol, ternyata istrinya si berondong tadi yang meninggal itu adalah pernah jadi asisten rumah tangganya emak ini. Oke. Nah, singkat cerita, ketemulah mereka speed dating. Gitu ya. Blind date gitu ya. Nikah. This is true story yang nggak make sense, man. Loh. nah, dari cerita ini teman-teman belajar sesuatu apa? Apa yang kita yakini itu akan menarik hal yang kita yakini. Kayak Yusuf tadi, setiap beliefnya kita itu pasti diuji, men. Pasti diuji. Kamu beneran mau ini enggak? Paham ya? Saat kita tahu apa yang kita mau dan kita believe, kita konsisten, kita fokus ke situ. Kayak Tuhan melalui alam semesta itu melakukan pergerakan, membantu kita itu mencapai ke sana. This is true story, nggak make sense sama sekali buat aku, tapi it happen, man. Ini terjadi. Nah, balik lagi, beliefnya kita apa nih di bisnis ini? Saat kita punya belief, kita akan konsisten lakukan, walaupun belum kelihatan hasilnya, konsisten aja. Kayak petani tadi. Petani tadi tahu bisa jadi 50-50, bisa jadi panennya berhasil, bisa jadi gagal. Gagalnya karena apa? Ada faktor X, badai, hujan, banjir, gagal. Tapi apakah berhenti jadi petani? Enggak. Dia punya belief bahwa apa yang dia tabur, dia pasti akan bertumbuh dan menuai. Nah sama kayak kita di bisnis ini. Gitu sih. Ya itu, Angel. Thank you. Ya, Editing videonya pakai editor lah bro. Gak sanggup bro ngerjain dewe bro. Oh, isa sandepan dah. Konten dah. apa kontenmu? Pakai orang lah bro. Orang Gak mampu nggarap dewe. Waktu loh. atau IG ini serang orang juga ada. Orang ini handle IG ku. Gitu sang kontennya. Gitu sih. Ya tinggal brainstorming konten aja. Ya karena menurutku kita harus lakukan 2 jalur sih. Kayak kita main di komunitas. Nah orang itu harus selalu ingat bahwa kita ini leader di asuransi, kita pebisnis di asuransi, kita ini agen asuransi.
Kan kita mainnya di komunitas, kan kita nggak langsung ngomong letterlek nawari atau apa, kan konten ini berbicara. Biarkan konten yang bekerja. IG, IG, IG. Oh. Wah, iya status gitu. Iya. Ya karena saya tahu saya nggak konsisten kalau konten, jadi saya serahin ke orang. Repot bro, suwe lo bro ngediting gitu. Suwe. Kalau kamu ngediting dewe kan paket paket sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah? Sudah, oke, sudah. Langsung kita kasih aplaus yang meriah. Oke. Oh, Andreas. Ayo. Ya, makasih banyak kok sharingnya. Banyak. Ya, foto-foto. Foto, ayo foto. Ayo, foto-foto. Oke, teman-teman kita mau katakan sama-sama thank you kok Andre. 1, 2,